malam untuk kita semua. Kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Cornelius Simbolon dan juga salah satu tokoh pemuda yang ada di Kabupaten Samosir, Bapak Linggom Arisma Simbolon, dan beserta Bapak Jauli Sinurang. Saya akan memberikan pertanyaan kepada pertama Bapak Arisma. Pertanyaan saya, Pak, menurut Bapak, perkembangan Kabupaten Samosir selama pemerintahan Diko mertua, bagaimana pandangan Bapak? Perkembangan Kabupaten Samosir di era perubahan sampai sejauh ini, tentu saya sebagai salah satu ketua DPC organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Samosir tentang perkembangan Kabupaten Samosir sampai pada saat ini, ya tentu melambat, setelah kita lihat memang dengan anggaran 2020 dengan 2021 dan 2022. Di tahun 2020 saja kita sudah, Kabupaten Samosir sudah mendapatkan anggaran APBD hampir 1 triliun, 900 miliar, 80 sekian miliar, 80 sekian. Ya, tentu ini menjadi sebuah penilaian, ya. Di 2021 itu sudah di bawah 900 miliar, berarti terjadi penurunan, ya, melambat, otomatis itu. Bagaimana mungkin sebuah pembangunan bisa terlaksana kalau anggaran tidak ada? Nah, itu pandangan saya, Pak Bo, kalau tentang bagaimana pembangunan Kabupaten Samosir sampai pada saat ini. Terima kasih. Pada tanggapan saya, pembangunan di Samosir, ya semua nggak bisa dibohongi kok. Apa sih yang berubah? Ya, tidak bisa kita pikir. Apa yang berubah? Ya, sudah hampir 2 tahun ya. Jadi, ya, ayo introspeksi diri lah. Kenapa bisa begini? Begini-begini saja kok. Apa yang berubah? Perubahan itu. Kalau menurut saya. Terus pertanyaan selanjutnya, Pak, kita lihat, menurut Bapak bagaimana realisasi janji politik visi dan misi Bapak? Menurut Bapak akan terlaksana atau hanya janji saja? Jadi bagaimana realisasi janji kampanye itu? Ya, saya kira, ya saya sendiri mengatakan, ya, Arisma Simbolon mengatakan janji politik pantas sekarang ini, ya saya pikir bukan pantas lagi. Kenapa? Ya, bagaimana mungkin 1 tahun jalan mulus? Semua masyarakat Kabupaten Samosir mendengar, ya, pemilihnya yang 50.000 lebih. Mana jalan mulusnya? Jangan ambil alasan yang lain-lain lah. Tapi ada jalan mulus ini, ada juga yang mengatakan, Pak, itu sertifikasi, Pak. Menurut Bapak itu termasuk tidak. jalan mulus itu, Pak? Kalau memang itu untuk sertifikasi, kenapa ini nggak dibilang kian dulu? Waktu kampanye dibilang lah jalan mulus dengan sertifikasi. Ya udah, realisasinya kita akui. Kalau memang sertifikasi yang dikatakan jalan mulus, ya ternyata tidak. Malah justru sekarang Pemkab Samosir itu membelanjakan alat berat untuk membuka jalan. Ya, jalan mulusnya di mana? Kok membuka jalan? Jalan mulusnya memperbaiki jalan yang rusak, bukan membuka jalan. Sedang yang ada aja belum tuntas, kok menambah tugas. Nah, Bapak bilang tadi pembelian alat berat. Itu menurut Bapak itu pemborosan atau bagaimana? Padahal sebelumnya alat berat Pemkab itu kan sudah ada. Itu Ya, itu negara. pemborosan Pak Simbolon, Pak Abdul. Itu sangat pemborosan lah. Saya pikir itu, ini alat berat yang dibelanjakan yang baru kemarin itu, saya pikir itu hanya untuk kepentingan politik atau kepentingan pribadi.
Buktinya, ya, karena dimengerjakan alat berat itu, langsung buka long bis. Ya. Tentu bisa kita lihat, masyarakat sama bisa lihat long bis yang ada di Hotel Pantas sekitar pantai itu, yang ada 2 km kurang lebih. Langsung itu dikerjakan. Kenapa enggak yang lain? Ya, itu untuk apa itu? Ya, banyak petani, banyak itu warga Kabupaten Samosir yang membutuhkan yang lebih bermanfaat untuk anggaran itu. Kenapa itu enggak digunakan? Ya, saya pikir ini tanda kutip ini saya mohon maaf ya, Ibu Bupati Kabupaten Samosir. Saya menilai itu Anda gagal dalam memimpin Kabupaten Samosir meskipun sudah 2 tahun. Terima kasih. Pak Cornelius, akhir-akhir ini ada itu pemberitaan, yaitu viralnya rumah dinas yang belum ditempatkan. Nah, menurut Bapak, apa itu? Nah, disitulah ya. Jadi sebenarnya jawabannya gampang, sepele. Ya, sepele jawabannya. Siapa yang suka dengan Fandiko? Ya, silakan masuk. Ya, siapa yang tidak suka nggak boleh. Nepotismenya kan ini sangat ini sekali, menyolok sekali. Ya, jangankan masalah rumah dinas, Bapak. Ya, jangankan masalah rumah dinas, banyak lagi program-program di kampung juga. Ya, kalau tidak sepaham dengan keluarga beliau, termasuk bapaknya bupati, pasti dikat. Yang dia tidak quorum itu jawabannya. Ya, Berarti inilah salah satu tuntutan dari anggota Iya. DPRD ya. Yang lebih berhak itu siapa? Ya? Masa bapaknya lebih berhak ke situ daripada anggota dewan? Masuk akal itu. Pak Aris Mas Mbolon, Ya, setelah berjalannya pemerintahan Fandiko Mertua, dibentuklah awalnya 5 TB. Ya, terima kasih Bang Ambrosius Simbolon. Sebelum pertanyaan ke DPP tadi tentang rumah dinas, ya. Dulu waktu kami sidak ke sana dari organisasi masyarakat, itu sudah kita saksikan ya, perkembangan bagaimana rumah dinas tersebut. Yang paling mendasar yang perlu dipahami oleh Pemkab Samosir adalah rumah dinas itu adalah milik provinsi. Ini yang perlu. Rumah dinas itu adalah milik provinsi. Tanahnya itu milik Margane Baho. Ya. Dulu ya, karena dulu kita selalu mengikuti perkembangan Kabupaten Samosir, kita tahu sedikit tentang rumah dinas. Dulu waktu Rapidin Simbolon pemerintahannya Ya. tidak terlalu memikirkan untuk rumah dinas, tetapi untuk pelayanannya dipikirkan. Untuk ruang rapat itu tetap dipelihara. Ada biaya-biaya anggaran untuk tempat rapat, ya, bukan rumah pesanggarahannya, tetapi untuk pengecatan tetap ada. Tetapi untuk rehabnya itu tidak sampai seperti sekarang ini. Sampai tahun 2021 200 juta tambah 70 juta tahun 2021 untuk rehab luar bangunan rumah dinas 200 juta. Bagian dalam rumah dinas 70 juta. Di 2021, di 2022 2 miliar. Ya. 2 miliar dianggarkan untuk perbaikan rumah dinas ini. Kembali kepada yang mendasar tadi, itu kan milik pemerintah. Bagaimana nanti sewaktu-waktu pemerintah provinsi meminta itu, meminta asetnya itu supaya ada mes provinsi atau mes PUPR atau mes apa yang dibikin di situ. Apa mau kita bilang? Ya, kita harus hati-hati loh penggunaan anggarannya. Nggak boleh semau gue. Ya, 200 juta untuk pembangunan rehab luar rumah dinas. Itu udah luar biasa itu. Sudah kita bikin dan sudah kita laporkan ke Kejari sama sih. Sampai sekarang kita belum tahu sampai di mana.
ya kita tunggulah. Nah, tapi setelah kita konfirmasi dengan pihak Kejari, ini masih tetap diproses. Dan kembali kepada TBBB. Ya. Saya pikir nggak perlu itu. Ya, bagi saya itu TBBB kalau dipanjangkan secara resmi, ya, di Bupati Percepatan Pembangunan. Kalau menurut saya enggak, ya, teman Bupati pada pilkada, ya udah bisa kita lihat loh. Udah bisa kita lihat siapa rupanya TBBB itu di luar dari pimpinan pantas. Ya, malulah Pak Raul mau menerima itu. Dulu udah dicampakkan, ya, sekarang kok mau, ya, begitu ditawarin bata-bata malah menerima. Dia harus sampai Dan dulu meja. Pak Raul sempat juga berkoalisi Dengan mendukung Rapidin ya. Rapidin, iya. Saya pikir ya tanda kutip, ya harus di PAW kalau dalam partai. Tanda kutip, apa namanya itu kita yang tahu itu apa namanya itu. Ya. Pak Raul ini udah sampai waktu dia dicampakkan Pak Pandigo ya, waktu itu masih calon bupati. Begitu dicampakkan, lah tumpuk-tumpuk meja dia di kampungnya sendiri, ya, di hutannya sendiri, ya, diundang semua markas tangga. Ya, tidak akan harus katanya berjuang sampai kayak gini, betul-betul. Berapa rumah tangga yang menyaksikan beliau itu harga diri itu loh. Tapi begitu ditawari TBBB, ya langsung mau dia. Yang kedua, TBBB ya udah mantan 2 periode ya bupati, Bapak Manginder. Ya, apa yang sudah dia perbuat? Seperti yang dideklarasikan, ya kurang roh dana di pusat, kurang roh pertemuan. Orang seperti itu Nabawi. Mana? Harusnya dengan visi misi perubahan itu, dengan cakapan-cakapan mereka ini, perkataan-perkataan yang keluar dari mulut mereka ini, harusnya Kabupaten Samosir sudah maju. Anggaran APBD itu harusnya udah 2 triliun dari segi percakapannya yang wah. Tapi ternyata dari 900 miliar menjadi 800 miliar sekian. Nah, jadi apa perubahan? Perubahan itu harusnya menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk. Artinya TBBB itu dengan gaji 17 juta per bulan, ya, kali 5, sekarang sudah 7. Udah berapa anggarannya itu 1 tahun? Ya, masyarakat Kabupaten Samosir, nah dulu kan sangat merindukan pembangunan. Air di sana tidak ada. Kalau andai kan ini biaya gaji mereka buat ke sana, saya pikir Kabupaten Samosir sudah bahagia. Nah, selanjutnya Pak Cornelius, jadi yang berpertanyaan, bagaimana tanggapan Bapak atau pandangan Bapak? Di sini sepertinya bisa kita lihat selalu ikut serta orang tua bupati mencampuri pembangunan ini. Jadi terima kasih pertanyaan yang lucu. Kalau melihat di grup WA seluruh di Samosir, ya, politik atau WA apapun namanya, orang tuanya memang kayaknya mau menutupi semuanya, tapi tidak akan bisa, tidak akan bisa aktif itu. Saya ikut semua, saya ikuti, saya ngintip itu di semua grup ya, bahkan sampai beberapa nomor itu. Dia mau menutupi kesalahan. Namanya anak dengan bapak ya wajar, tapi salah. Salahnya di mana? Milenial itu kayaknya nggak dikasih berpikir aslinya. Kasihan saya dengan bupati kita ini. Kasihan. Hati kecil saya kasihan. Nggak dikasih peluang untuk berkreasi. Ya biarkan anak kita itu. Kita yakin kita calonkan. Ya biarkan saja, itu harapan saya. Ya. Sama siapa mau berbujuk? Harapan saya biarkan dong anak Pandigo itu berkreasi dulu. Jangan terlalu dalam kali mencapai.
Nah, saya lempar dulu pertanyaan kepada Bapak Arisman. Setelah terbentuknya pemerintahan perubahan ini, kita tahu ya, itu pejabat banyak impor, termasuk itu dinas PU, PUPR yang telah mengundurkan diri. Itu menurut tangan Bapak bagaimana itu, Pak? Terima kasih. Tentang pejabat impor, Ya. ya saya setuju aja kalau ada pejabat impor. Artinya yang diimpor ini dari kabupaten yang maju, ya, jangan dari kabupaten yang kemajuannya masih di bawah Kabupaten Samosir. Ya, tentu setelah mereka ditempatkan di jabatan di Kabupaten Samosir, saya pikir ya masih enji-enji aja, tidak ada perubahan. Apa yang dikerjakan Kadis Dipora yang sekarang ini justru lebih bagus dari pejabat sebelumnya. Ya, justru membuat ketersinggungan terhadap guru-guru yang ada di Kabupaten Samosir. Ada ya dari koran SIP itu, ya, ada itu beredar, ada diwawancarai. Itu mutu pendidikan perlu ditingkatkan. Mungkin beda persepsi, ya, mungkin mengenai sertifikasi. Benar, sertifikasi itu adalah hak guru, Ya. maju atau tidak itu hak guru. Tetapi sebagai gadis pendidikan tidak perlu mengucapkan seperti itu. Kalaupun dia khotbah, nggak perlu diucapkan kata seperti itu. Mutu pendidikan tidak perlu ditingkatkan, nggak perlu diucapkan. Kita sudah tahu Nadiem Makarim, ya, Menteri Pendidikan, sudah berjibaku membuat undang-undang, aturan-aturan sampai 2 kali 24 jam atas perintah Jokowi supaya guru-guru, supaya mutu pendidikan Indonesia ini meningkat. Masa itu tidak dihargai Kadipora? Ya kan? Dengan ucapan seperti itu berarti perintah one komando dari vertikalnya kabupaten ke pemerintah enggak tersambung dengan baik. Kecewa dong guru-guru Kabupaten Samosir, ya, pejabat mengenai pejabat impor. Tadi Bapak bilang di PUPR, ya, kita sudah tahu itu inisial H itu, ya, setelah Bapak Pasariu PLT itu diimpor dari mana? Dari Kalimantan. Udah kita tahu itu dari Kalimantan. Beliau datang ke sini, ya, tiba-tiba nggak nampak, ya. Kembali ke Kalimantan atau tidak kita nggak tahu. Ya, itu mungkin saya pikir bukan hanya orang atau warga Samosir aja yang bebas keluar masuk. Ternyata pejabat di pemerintah Kabupaten Samosir bebas keluar masuk, ya, bebas keluar masuk. Ya, mana Bapak inisial H itu yang di dinas PUPR? Nggak nampak sampai sekarang. Katanya apa? Saraf KJP. Ya. Ya, ada yang bilang stroke, kita nggak tahu. Sampai sekarang, sampai keluar audit BPK, ya, tahun 2021 itu Bapak Hartono udah nggak nampak. Jadi kok bisa keluar audit? Ya, pejabat penanggung jawab nggak nampak. Itu audit BPK dari mana? Nah itu. Nah, ini sangat menarik. Ini ada pertanyaan, Pak, yang akhir-akhir ini, bahkan baru-baru ini kita bilang kurangnya harmonis pemerintah Kabupaten Samosir dengan DPRD, khususnya dari Partai Koalisi PDIP, bahkan sampai menimbulkan rapat tidak korum. Itu bagaimana tanggapan Bapak mengenai ini? Ya, terima kasih. Sebagai ketua ormas, salah satu ormas di Kabupaten Samosir, ya, tentunya ini adalah hubungan politik. Ya, memang saya pikir, ya, Bupati Samosir ya tidak orang nasionalis. Ya, kalau sudah kenal ya sudah kenal. Ya, setelah kenal ya ragu bagaimana supaya anggaran ini bisa tersalurkan dengan baik. Ya, kan begitu. Ya. Mohon maaf, jangan ada pikiran kotor. Tidak ada bayaran, tidak ada kesepakatan apa. Mohon maaf, masalah ini
Oh, PDIP bukan seperti itu. Ya. Ya, PDIP itu tidak mau korum. Kenapa? Karena anggaran yang dianggarkan oleh Pemkab Samosir setelah belajar dari pengalaman tahun 2021 itu tidak sesuai. Tidak sesuai. 2001 ada direncanakan sirtinisasi. Enggak ada. Tapi dikerjakan. Padahal di paripurna itu tidak ada disulkan sirtinisasi. Kok bisa ada sirtinisasi? Pertama, yang kedua, long miss. Itu tidak ada itu dianggarkan. Biayanya itu long miss. Ya. Tidak ada itu diusulkan 2001 Ya. kepada DPRD rapat paripurna. Tahu-taunya ada. Ayo Pak, TBBB nggak ada diusulkan. Ya. Meskipun itu hak prerogatif tetapi TBBB tidak ada landasan hukum. Artinya dewan-dewan yang tidak membuat paripurna tidak korum itu sudah kecewa. Ya. Ya, pemerintah sekarang yang tidak memfungsikan anggaran itu dengan baik. Itu makanya tidak korum. Kita lihatlah, masa PDIP tidak mau pro? Kalau andai kan anggaran itu pro untuk rakyat, ya PDIP terdepan. Ya, PDIP terdepan. Itu. Tapi sekarang karena anggaran itu banyak menyimpang kemana-mana. Ya, entah kebutuhan pribadi atau apa lagi segala macam. Itu makanya PDIP tidak mau. Ya, terakhir ini, ya kemarin tanggal berapa ya? Masih ya, di akhir September ini. Ya. Tidak korum. Kenapa? Ada kesepakatan yang tidak mau pemerintah Kabupaten Samosir menandatangani Itu kesepakatan. termasuk kesepakatan apa itu? Ya. Jadi setuju. Ya kita mendengar informasi ada beberapa poin. Ya, bubarkan TBBB. Ya. Itu memang tidak ada landasan hukumnya, tidak berarti tidak ada fungsinya itu menghabiskan anggaran. Ya. Itu satu. Yang kedua, kalau tidak salah itu masalah rumah dinas. Ya. Ya, 1 tahun lebih loh, udah bulan 9. Pantigo Timotius Kultum dengan mertua setengah dilatih bulan 4 kalau tidak salah. Apa sekarang 1 tahun lebih 40 juta 1 bulan sewa hotel pantas untuk tempat tinggal bupati. DBBB sudah mengamburkan uang rumah dinas di hotel pantas 40 juta per bulan mengamburkan uang dengan tunjangan segala macam juga. Untuk apalah? Wah, ngeri kali masyarakat Kabupaten Samosir ini. Dianggap apa? Sepele sekali mereka ini. Itu. Sampai sekarang udah bulan 9 nggak ditempati. Ya. Luar biasa. 270 juta 2021 untuk rehab rumah dinas dan bazar. Berarti 270 juta ini sudah siap untuk ditempati. Ya. Tahu-tahunya dibikin lagi 2 miliar. Ya. Untuk merehab. Kan tambah perpanjangan lagi. Tinggal rumah dinas di hotel pantai. Jadi kan kampus baru. Jadi menurut Bapak Cornelius, Ya. apa tanggapan Bapak mengenai kurang harmonisnya antara pemerintah dan DPRD akhir-akhir ini sehingga menyebabkan hasil rapat tidak korup? Wajar. Masalah sepele kok. Ya. Anggota DPRD wajar kecewa dengan pemerintah. Kenapa? Aduh, masalah klasik saja kok. Anggota DPRD gaji yang hampir sama mengeluarkan uang untuk menjadi anggota DPRD. Ya. Sementara TBPP dengan modal manggut-manggut gaji sama atau hampir sama. Ya. Sepele saja kok. Kenapa pendukung itu tidak keberatan? Ya. Ya, karena masih dalam koridor dan sekarang sudah ada yang keberatan. Itu bahasa telanjangnya. Ya. Cukup. Ya, Bapak Sinura, Bapak sebagai masyarakat Samosir, apa yang telah Bapak rasakan atau Bapak alami setelah pemerintahan pro perubahan itu, Pak? Terima kasih
seperti yang saya bilang tadi pada Pak Ambo, gitu kan, apapun yang diperbincangkan Bapak yang dua ini tadi, kebetulan itulah keluhan masyarakat, salah satunya dari pegunungan sana. Kami pun merasa sedih juga ya. Karena tadi saya dengar Pak Mbulun ngomong bahwasanya ada yang dianggarkan pemerintah atau bupati kalau membeli alat berat. Sementara kami warga desa yang dari pegunungan naik Nauli Sinabulan sampai ke Perorasan sangat membutuhkan itu. Tapi kenapa sampai sekarang kami belum mengetahui itu? Kami nggak mengetahui kenapa. Kami bilang nggak mengetahui karena sekarang sebetulnya jalan untuk daerah desa Nauli sampai ke Perorasan sangat rawan. Jalan kaki aja udah susah, apalagi naik kendaraan. Maka saya dengar tadi ada alat berat yang dibelanjakan itu digunakan untuk apa? Seharusnya itu kan kami nikmati lah masyarakat pegunungan. Jadi kebetulan seperti Mbak bilang tadi masalah rumah dinas. Rumah dinas biayanya begitu membludak. Sementara kami petani kewalahan pupuk sekarang. Kemarin udah sangat dinikmati petani dari gunung sana. Masalah jagung memang udah mulai meningkat ke penghasilan pertanian. Tapi belakangan ini mengeluh karena nggak adanya bibit, mengeluh karena nggak adanya pupuk. Kita dengar juga bibit jagung langka juga ya. Nah, bibit jagung langka, pupuk pun langka. Jadi kami masyarakat, saya pribadi merasa kecewa juga. Sementara rumah dinas yang dibangun ratusan juta. Sementara yang dibutuhkan masyarakat, kita makan dari petani loh. Kita bukan makan dari mobil atau alat berat, dari pertanian. Kenapa nggak diutamakan pertanian? Itu salah satu keluhan kami masyarakat dari dulu. Karena kewalahan kami itu. Dan kedua, masalah alat berat, masalah ini ada dibeli, kami nggak nikmati. Kenapa saya bilang kayak gitu? Untung ada PDI Perjuangan yang peduli sama desa kami yang di dulu sana, yang kewalahan air. Berapa bulan yang lalu, entah berapa minggu yang lalu, kurasa itu sampai 5 trip atau 10 trip, cuma yang pakai bendera PDI Perjuangan lah mengatur air, berarti mereka adalah peduli kali sama masyarakat kecil. Ya, itulah salah satunya yang saya lihat dan saya dengar dari keluhan masyarakat. Jadi yang ketiga lagi yang sangat dikecewakan masyarakat sekarang, tudingan masyarakat sama masyarakat sekarang mau jadi warung-warung tua, di warung kopi maunya pilih magul mie katanya. Karena mereka itu merasa sia-sia, kecewa. Itu saya bisa siap diketemukan sama masyarakat manapun yang saya jalani, saya siap ngomong itu. Kenapa? Memang sekarang kekecewaan masyarakat banyak kali. Makanya keluhan masyarakat sekarang memang saya jadi itulah timbul bahasa-bahasa sekarang. Saya unang dihebat kita bareng mulai non. Sampai gitulah kata-kata masyarakat di warung-warung kopi. Jadi pelajaran. Jadi pelajaran kata orang mereka. Dan kebetulan bukan desa Nauli Sinabulan aja, karena walaupun kayak gini saya sebagai masyarakat selalunya kita rajin ke peradatan. Dan bukan di desa Nauli Sinabulan aja, maunya kita ke Selawan, dan keluhan itu hampir sama semua. Jadi saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Simbulun sebagai tokoh masyarakat dan sebagai tokoh pemuda Kabupaten Samosir. Ya inilah, mudah-mudahan ini termasuk kedatangan saya ini suatu manfaat lah bagi kami, bagi saya, dan bisa memuaskan bahasa saya ini melalui media. Ya mudah-mudahan ini kedepannya diperhatikan atau direspon. Cuma itu harapan kami. Mudah-mudahan lah masukan-masukan malam ini sangat luar biasa saya anggap. Dan kepada semua warga kami, warga desa Pegunungan, Naik Nauli, Sinabulan, seluruh yang desa yang di pelosok-pelosok, kami harapkan ke depannya kita harus perhatikan pilkada ke depan. Nah, itulah salah satunya permintaan saya kepada seluruh masyarakat yang ada di desa-desa. Malu kita sebagai orang desa, dibodoh-bodohi,
diiming-imingi. Sekarang aku memang ngomong sekarang karena kebetulan di media. Kalau di pribadi saya nggak pernah ngomong kayak gini. Terima kasih. Harapan saya, tolonglah Pemkab Samosir bekerja semaksimal mungkin supaya masyarakat Kabupaten Samosir kami ini ya bisa menikmati sesuai dengan janji-janji Bapak Bupati yang dulu sebelum dilantik. Perbedaan itu bukan untuk dibeda-bedakan. Jangan semata-mata menjengkali orang dengan keuangan. Di atas langit ada langit. Kita dukunglah. Biar juga lawan kita dukung, jangan di demo. Jangan dihambat. Bukan uang segala-galanya. Mau lihat? Ya, terima kasih. Memang perbincangan malam ini sangat hangat Pak ya. Terima kasih perbincangannya Bapak Cornelius, Bapak Arisma Semboron, dan Bapak Sinoran. Semoga apa yang kita sampaikan ini melalui channel YouTube Batu Sawan ini bisa terinspirasi untuk masyarakat dan bisa didengar pemerintah. Tapi demi untuk membangun bersama dan kemajuan bersama. Dan saya akhiri, saya Ambrosius Simbolon. Horas, horas, horas.